Oke, halo hai, balik lagi bersama saya Gunawan Malik Sadat di YouTube channel. Jadi seperti biasa, seperti yang sudah Anda lihat di dalam thumbnail atau judul video kali ini, saya akan membahas mengapa saya bisa dibayar di atas lebih dari 20 juta per satu klien. Dan sekarang saya tidak akan membongkar alasan mengapa saya bisa dibayar seperti itu, tetapi saya akan membongkar mengapa Anda belum berada di titik yang sama seperti saya. Dan saya sudah menyiapkan diagram agar alasan-alasan yang saya bongkar dan saya hadapkan kepada Anda itu lebih detail dan lebih jelas, dan Anda juga bisa lebih memvisualisasikan dengan cara yang tersusun serta maps yang memang sudah tervisualisasikan, sehingga Anda bisa lebih mudah untuk mengingatnya, dan seiring berjalannya waktu Anda bisa menghilangkan bottleneck dari bisnis coaching atau bisnis consulting Anda. Langsung saja kita masuk ke laptop. Oke. Di sini judulnya adalah Why People Don't Pay You 20 Million Rupiah at Discovery Call. Jadi artinya kalau Anda masih belum begitu paham mengapa orang atau prospek tidak membayar Anda 20 juta, tapi saya tambahkan deh di sini ya. Over than million rupiah, lebih dari 20 juta rupiah di dalam discovery call, di dalam sales call, begitu ya. Jadi untuk Anda yang belum mengetahui bagaimana cara menjual program coaching atau konsultasi dengan harga puluhan juta rupiah, lebih spesifiknya di atas 15 juta rupiah, Anda bisa klik link berikut karena ini adalah funnelnya, yang dimana salah satu funnelnya Anda diharuskan untuk menyediakan konsultasi secara gratis kepada calon klien Anda yang sudah terkualifikasi. Mereka punya komitmen, mereka punya kesanggupan, mereka punya resource untuk bisa menjalankan bisnisnya atau menjalankan kehidupannya, begitu ya. Atau ya, jikalau Anda life coach, berarti Anda tidak bekerja sama dengan bisnismen. Anda tidak melatih orang untuk memperbesar bisnisnya, tapi untuk memperbaiki personal life-nya. Jadi pastikan dia tetap memiliki resource. Pastikan dia adalah seorang pekerja yang memang memiliki uang yang besar. Seperti itu ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa alasan. Langsung aja kita bongkar. Kenapa orang tidak membayar Anda lebih dari 20 juta rupiah di dalam sales call? Karena memang high ticket coaching atau high ticket consulting, kita hanya perlu ketemu sekali prospek, kemudian kita closing deals. Jadi nggak ada yang namanya follow up. No, Anda bukan sales, Anda adalah coach atau konsultan. Jadi ketika Anda sudah bertemu dengan calon klien, pastikan calon klien itu udah siap untuk berinvestasi langsung di dalam Zoom meeting itu. Bukan ketika keluar dari Zoom meeting, atau seminggu setelah pertemuan, atau sebulan setelah pertemuan. No, Anda bukan sales, dan Anda tidak diajarkan seperti itu dari saya. Saya mengajarkan Anda untuk bisa langsung closing deals di dalam Zoom meeting. Oke, closing deals di dalam Zoom meeting sekali pertemuan selama 45 menit. Jadi 45 menit Anda bisa closing lebih dari 15 juta rupiah. Oke. Yang pertama, alasannya adalah no needs, tidak ada kebutuhan. Calon klien Anda tidak langsung berinvestasi lebih dari 15 juta rupiah, lebih dari 20 juta rupiah di dalam sales call adalah karena mereka tidak memiliki kebutuhan. Mereka tidak memiliki kebutuhan. Oke? Yang kedua, no budget. Mereka tidak memiliki uang, atau uang mereka tidak cukup untuk berinvestasi kepada program Anda. Dan yang ketiga, no urgency. Mereka tidak merasa mengambil keputusan untuk mengikuti program coaching atau berkonsultasi dengan Anda adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat darurat, yang jikalau ditunda, maka menimbulkan masalah lainnya. Mereka tidak memiliki itu. Kemudian yang terakhir, no trust. Tidak ada kepercayaan yang terbangun di dalam hati dan pikiran prospek Anda. Begitu ya, kita akan bongkar satu persatu. Dari awal dulu. No needs. Contohnya apa? Calon klien biasanya kan kita tahu bahwa dia memang orang yang sudah tertarik gitu ya. Kita mengatakan prospek adalah orang yang tinggal satu langkah lagi menjadi klien. Tapi nyatanya banyak coach dan konsultan ketika menjual program coaching dengan harga yang sangat tinggi,
mereka salah dan masih belum bisa menyaring kliennya dengan efektif. Jadi, ada yang muncul hanya sekedar mau dan bukan butuh hasil dari program Anda. Misalkan Anda adalah public speaking coach. Siapa sih orang yang nggak mau bisa bicara di depan kamera dengan lancar? Siapa sih orang yang nggak mau bisa pede untuk berbicara di depan ribuan orang? Semuanya mau. Tapi apakah semuanya butuh? Apakah semuanya siap untuk berkomitmen? Apakah semuanya siap untuk mengikuti step by step yang Anda akan berikan? Tidak semuanya. Oke? Jadi jikalau calon klien Anda mengatakan bahwa mereka mau seperti Anda yang bisa memiliki kemampuan atau keterampilan dalam berbicara di depan umum, Anda harus perlu waspada dulu. Apakah dia hanya sekedar mau atau butuh? Bedain ya. Kalau mau, semua orang mau. Tapi kalau butuh, tidak semua orang membutuhkan itu. Oke? Seorang karyawan mungkin semuanya mau punya public speaking skill. Karena dengan public speaking skill, orang bisa lebih cepat naik jabatannya. Tapi apakah semua karyawan mau menanggung resiko malu, menanggung resiko waktu untuk berlatih di depan cermin atau berlatih sendirian? Tidak semuanya. Tidak semuanya butuh. Jadi, orang yang tidak berinvestasi kepada Anda di saat discovery call atau di saat sales call, mereka mungkin hanya mau dan mereka tidak butuh. Oke? Yang kedua, hasil program Anda bukan prioritas di hidup mereka. Mungkin mereka butuh. Mungkin mereka butuh untuk bisa memiliki keterampilan public speaking. Mungkin mereka butuh untuk bisa memiliki tujuan hidup. Mungkin mereka butuh untuk bisa mengatur finansialnya dengan baik. Tapi, jika diukur dari kebutuhan-kebutuhan mereka yang lainnya, mungkin kebutuhan mereka untuk turunin berat badan, kebutuhan mereka untuk bisa meningkatkan kualitas public speaking mereka, meningkatkan cara memanage uang mereka, itu kebutuhan sekian. Dan bukan menjadi prioritas mereka. Mungkin jadi, kalau misalkan di list, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bisa traveling. Yang kedua, kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bisa beli mobil baru. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan yang memang mereka baru mau makan-makan mewah, mau makan-makan enak gitu ya. Yang keempat baru kebutuhan untuk bisa memiliki public speaking skill. Jadi ada uang, mereka punya uang, tapi kebutuhan untuk bisa berinvestasi pada program Anda atau hasil program Anda itu tidak menjadi nomor satu. Seperti itu. Oke, dan sebetulnya di akhir nanti juga saya akan jelaskan bagaimana cara remove semua daripada hal-hal yang menahan kita untuk closing deals langsung di dalam Zoom meeting. Yang ketiga, contoh dari tidak ada kebutuhan adalah mereka hanya terdorong sekilas. Mungkin mereka melihat konten Anda, mungkin mereka beberapa kali melihat klien-klien Anda yang berhasil, mungkin mereka sekali dua kali relate dengan konten Anda, ketemu Anda di dalam explore mereka, atau mungkin Anda sudah mulai ngiklan. Mereka tertarik dengan iklan Anda. Tapi cuma sekedar ketertarikan sesaat. Mereka FOMO. Jadi cuma hanya sekedar perasaan sementara. Setelah mereka ketemu Anda, ketertarikan itu sudah mulai menurun. Karena kenapa? Karena itu hanya sekedar motivasi, bukan komitmen. Oke? Selanjutnya, no budget. Apa contoh-contohnya? Sebetulnya, saya juga ingin menyampaikan, tidak semua orang itu pasti yang tidak berinvestasi kepada Anda pasti tidak memiliki uang, tidak ya. Ada orang memiliki uang walaupun tidak sebesar daripada program Anda. Tapi setidaknya dia bisa mengusahakan dengan hutang, dengan kredit, dengan meminjam kerabat atau orang tua. Tapi mereka lebih memilih meninggalkan program Anda. Kenapa? Karena yang ada di pikiran mereka, value yang mereka dapatkan dari program coaching yang Anda tawarkan, itu masih lebih rendah daripada uang yang mereka keluarkan. Jadi misalkan program coaching Anda harganya 15 juta rupiah dan calon klien Anda berharap untuk memiliki tujuan hidup. Untuk menemukan tujuan hidup agar dia bisa lebih rileks menjalani kehidupan dan gak hanya sekedar mendapatkan uang, tapi mereka memang memiliki meaning, arti dalam kehidupan. Nah, menurut mereka, uang 15 juta rupiah itu lebih berarti di hidup mereka daripada menemukan tujuan hidup itu sendiri. Makanya, Anda harus sering edukasi ya.
bahwa 15 juta rupiah itu mengapa tidak lebih penting daripada menemukan tujuan hidup. Seperti itu. Oke? Value over price. Jadi, value di bawah price. Jadi, mereka mengira bahwa harganya itu lebih tinggi dan lebih berharga bagi mereka daripada value yang Anda berikan. Mereka tahu program Anda works, tapi seberhasil-berhasilnya mereka di dalam program Anda, uang yang mereka keluarkan itu jauh lebih berharga daripada yang mereka dapatkan, daripada mimpi mereka. Selanjutnya, uang mereka masih berharga daripada hasil program Anda. Ya, ini sebetulnya sama ya, apa yang sudah saya sampaikan, tapi value lebih kecil daripada harga. Ini bisa diartikan bahwa ya, mungkin value program Anda masih rendah, tapi Anda memasang harga yang sangat tinggi, itu tidak seimbang. Kemudian yang terakhir, ya memang tidak sanggup gitu ya. Mereka percaya, mereka tahu hasilnya sangat besar untuk mereka, tapi tidak sanggup. Misalkan di bisnis coaching, Anda melatih bisnis yang memang omsetnya masih 5 juta per bulan, bayangin. Sedangkan harga program Anda adalah 30 juta rupiah. Yang mana janji Anda adalah ingin meningkatkan omsetnya 50% daripada sebelumnya. Meningkatkan omset hingga 50%, kira-kira itu lebih besar daripada 30 juta yang dikeluarkan nggak? Bagi untuk bisnis owner yang 5 juta per bulan omsetnya. Ya betul. Omset 50% lebih besar daripada omset sebelumnya, itu jauh lebih besar. Tapi kenyataannya si bisnis owner itu tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan 30 juta di awal. Seperti itu ya. Jadi no budget, ya memang tidak sanggup. Artinya apa? Dengan problem seperti ini, Anda memang harus mengusir orang-orang yang memang tidak sesuai dengan kriteria Anda. Artinya Anda harus mengusir lewat konten-konten Anda. Jangan sampai orang yang tidak sanggup secara keuangan membeli program Anda masuk ke dalam discovery call. Anda harus saring, Anda harus tepis mereka duluan. Seperti itu ya. Kemudian no urgency. Mereka butuh, tapi ya tetap bisa ditunda. Mereka mikir, ya mereka butuh memang, bulan ini mereka butuh. Tapi dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak harus bulan ini deh. Bisa bulan depan, bisa tahun depan bahkan. Nggak urgent. Mereka nggak tahu kenapa harus urgent, kenapa harus sekarang. Gitu ya. Kemudian, mereka belum menemukan COI, cost of inaction. Harga yang mereka bayar jikalau mereka tidak mengambil keputusan sekarang juga. Mereka butuh, tapi mereka tidak menemukan cost of inaction-nya. Jadi kalau misalnya mereka tunda, ya mereka tidak apa-apa. Begitu ya. Saya pernah menemukan prospek seperti ini, mereka butuh, tapi setelah saya tanya, apa dampak negatifnya jikalau dia tidak memulai program sekarang? Ya dia bilang, ya sebetulnya tidak apa-apa sih, gak ada masalah. Akhirnya apa di akhir? Tidak closing. Ya karena mereka tidak merasa harus sekarang juga. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, tidak ada alasan kuat mengapa harus sekarang. Ya sebetulnya sama ya. Jadi Anda harus paham bahwa siapapun yang ada di discovery call, Anda sudah briefing, mereka mengambil keputusan sekarang. Dan Anda harus ketahui bahwa tidak ada kata mungkin. Lebih baik dia putuskan tidak atau iya di dalam sales call. Tidak artinya mereka akan menanggung sendiri bebannya. Sedangkan iya, maka welcome to the program. Siapkan hasilnya untuk mereka. Seperti itu ya. Jadi Anda harus menjaga scarcity atau kelangkaan. Jangan sampai Anda mudah diakses, jangan sampai Anda mudah untuk dipertimbangkan. Si klien yang bilang saya pikir-pikir lagi, lebih baik jelasin sekarang bilang tidak. Biar Anda tidak menunggu kabar mereka. Begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah no trust. Mereka melihat banyak hasil klien Anda, tapi hasil klien Anda itu tidak relevan dengan mereka. Tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian mereka kurang terpapar dengan konten-konten Anda. Yang harus Anda pahami, ini rule yang sebetulnya saya dapat dari guru saya, Dan Lok ya. Sebetulnya ini guru kita semua ya, untuk Anda yang mengikuti Dan Lok ya. Saya sering mengikuti Dan Lok. Ada peraturan sebelum si prospek menjadi klien, dia butuh 7 jam untuk mengonsumsi konten Anda. Maka pastikan setiap orang yang Anda ketemu,
yang Anda temui mereka sudah banyak mengonsumsi konten-konten Anda. Dan saya rekomendasikan Anda untuk aktif dengan membuat YouTube channel juga. Karena dengan YouTube channel Anda bisa membuat konten selama 10 menit, 20 menit, bahkan 30 menit atau 1 jam bahkan ya. Dan itu bisa mengubah lebih cepat dan memperkenalkan prospek siapa Anda lebih cepat. Begitu ya. Karena kalau misalnya Anda hanya mengandalkan konten-konten Instagram, Reels, ya kan nggak sampai 5 menit baca Reels Anda atau lihat Reels Anda atau baca konten Anda. Seperti itu. Dan yang terakhir, belum paham bagaimana program Anda really works. Mereka tahu Anda menyediakan program, tapi mereka masih butuh detailnya bagaimana sih. Mungkin Anda sering melihat ya, ada orang yang mau dibimbing sama Anda, tapi mereka nggak tahu apa itu coaching. Dan program ini bagaimana detailnya, kok bisa dijanjikan, kok bisa menjanjikan saya berhasil. Nah, ini semua ada caranya teman-teman semuanya. Dan saya tidak akan langsung bagikan sekarang karena saya yakin setidaknya Anda harus terpapar dulu konten ini atau video ini bahwa ini adalah 4 sebab kenapa Anda sebagai coach dan konsultan masih dibayar murah atau belum dibayar di atas 15 juta rupiah dalam sekali pertemuan, di dalam sales call, di dalam Zoom meeting. Yang mana di dalam Zoom meeting itu Anda hanya bertemu dengan prospek selama 45 menit. 45 menit ngobrol, akhirnya closing. Ini 4 sebabnya. No needs, no budget, no urgency, no trust. Saya harap Anda catat semuanya karena saya buat video-video saya di YouTube ini seperti online course. Dan saya tekankan kembali untuk Anda, jika Anda telah mengenal cara pikir saya di dalam video-video yang Anda akses di dalam YouTube channel ini, dan Anda merasa kurang, Anda memerlukan akselerasi yang lebih cepat, saya menyediakan 2 program, private coaching program dan group coaching program. Anda bisa cek di deskripsi, yang mana group coaching program ini dan investasinya saya sudah buka, yaitu 4 juta per bulan. Sedangkan private coaching, saya akan bertemu dengan Anda secara online, one-on-one. Sehingga saya paham bahwa Anda dan saya cocok untuk bekerja sama. So, saya akan bahas bagaimana cara solving, ya sebetulnya sudah saya spill dikit-dikit tadi ya. Bagaimana solving dari 1, 2, 3, 4 kali 3, 12 indikator permasalahan yang membuat prospek Anda tidak membayar Anda di saat itu juga. So, see you in our next video. Bye.